Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamatit turus wa sutur li'uyunil alfadi maqama bayadiha wa sawadiha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab kumpulan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran-anjuran dan larangan-larangan. Apa yang dianjurkan oleh Nabi dan apa yang dilarang oleh Nabi kita. Nah, dalam kitab ini insyaallah sudah mewakili, sudah cukup bagi kita untuk memahami apa yang penting untuk dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Targhib wa Tarhib namanya. Targhib itu adalah anjuran. Targhib, anjuran, lakukan ini kata Nabi, ini fadilahnya, ini faedahnya, gitu kan. Dan tarhib itu ancaman atau apa Pak? Atau larangan, ya, diancam oleh Nabi, jangan lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini, maka ini berdampak. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuki hadis yang pertama, ya Pak ya. Selain yang kemarin itu kita mulai dengan muqaddimah, sudah kita dapatkan bagaimana muqaddimah, ya, pentingnya belajar hadis, kemudian tingkatan-tingkatan, ya, dalam status orang belajar hadis itu bagaimana gitu loh. Ada thalibul hadis, ada al-muhaddis, ada al-hafiz, ada al-hujjah, kemudian ada al-hakim. Hakim itu yang paling tinggi. Ya, gitu. Kira-kira masih teringat, Pak? Kalau al-hafiz itu ya, berapa hafal dia, Pak? Hafiz. Orang yang bergelar hafiz itu sebenarnya perlu kita sampaikan, kalau di dunia para ulama ya, hafiz itu ada, al-hafiz itu bukanlah yang hafal Al-Qur'an. Setahu saya di kita saja yang dipakai gelar al-hafiz itu hanya untuk menghafal Al-Qur'an. Karena kalau di dunia para ulama ya, terutama di Timur Tengah, karena memang pusatnya di sana gitu kan. Al-hafiz itu adalah orang yang menghafal hadis artinya, bukannya menghafal Al-Qur'an. Karena kalau pada dasarnya orang yang menghafal Al-Qur'an, kalau di dunia para ulama itu Bapak ya, jamaah sekalian, menghafal Al-Qur'an itu adalah sudah basic gitu loh. Gitu loh. Modal awal. Jadi orang yang dikatakan ulama itu memang dia sudah menghafal Al-Qur'an. Mau nggak mau dia sudah harus punya modal awal. Nah, gitu loh. Jadi nggak hafal Al-Qur'an itu kalau di dunia para ulama ya, terutama ya di Timur Tengah sana, memang dia nggak disebut al-hafiz itu karena memang sudah modal dasar. Yang al-hafiz itu adalah orang yang sudah menghafal hadis. Berapa tadi Pak? Jumlahnya 100.000 hadis. Baru dapat gelar
Al-Hafiz. Nah, 100.000 gitu. Pak Haji, siap Pak Haji insyaallah Pak Haji ya. Pak Haji mau ngapal 100.000 nih insyaallah. Saya aja masih kewalahan gitu ya ngapal 100.000 gitu ya. Ya tapi setidaknya kita dapat gelar apa Pak? Nah ya, adik-adik yang dari kecil ini insyaallah mudah-mudahan ya dengan izin Allah kalau digenjot dari sekarang Pak, ya subhanallah ya. Saya waktu di Mesir itu ya kami ada tempat menghafal Al-Quran ya, ramai sekali tempatnya di sana gitu kan. Tetapi dari kesibukan ya orang-orang yang menghafal Al-Quran di sana gitu kan, saya perhatikan gitu. Ada seorang anak kecil Pak. Nah, itulah umurnya sekitar ya 13-an atau 12-an tahun pada waktu itu. Namanya Anas. Saya teringat sekali ya. Anaknya kurus Pak, kurus. Tetapi si Anas ini punya kelebihan ya. Orang yang dalam masjid itu ya, kami itu semuanya menghafal Al-Quran. Tapi ternyata si Anas ini dia bukan menghafal Al-Quran lagi. Dia menghafal hadis Pak. Kecil Pak. Ya paling 12-an tahun umurnya gitu kan. Ya ternyata dia menghafal Al-Quran itu sudah lama gitu loh. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, sekarang dia sibuk menghafal hadis. Ya. Dikatakan oleh para guru yang ada di masjid sana, si Anas ini punya kelebihan yang sangat dahsyat sekali. Dia itu Pak mampu menghafal hadis ya 30 halaman sehari. Gimana otaknya itu Pak ya? 30 halaman ya. Satu hari itu bisa dia ngapal ya karena memang ya bahasa Arab sudah biasa lah orang Mesir gitu kan. Ya kalau hadis itu kan banyak tentang itu juga ya. Cerita, kisah gitu. Tapi dia memang subhanallah ya, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kalau kita perhatikan menghafal Al-Qur'an dengan menghafal hadis itu memang berbeda ya. Karena kalau menghafal Al-Qur'an itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dia kalamullah gitu. Ada keistimewaan mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Kita mudah kalau untuk menghafal Al-Qur'an. Baik kita yang bisa bahasa Arab maupun yang tidak bisa bahasa Arab atau yang belum bisa bahasa Arab. Menghafal Al-Qur'an itu ada kemudahan, ada janji kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia bukan lapas yang dikarang oleh manusia Pak. Tapi kalau hadis Nabi itu bahasa Nabi. Nabi itu manusia. Jadi bahasa seorang manusia itu memang agak berbeda gitu loh Pak ya. Agak rumit untuk untuk diingat gitu loh. Nah, jadi barang siapa yang sudah mampu ya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal hadis ya maka itu sungguhlah jadi sebuah kebaikan yang sangat banyak. Itu ya yang sudah kita sampaikan kemarin. Baiklah, hadis yang pertama kemarin kita sudah dengarkan ya. Apa kata Nabi? Bahwa perumpamaan umat ini itu seperti ada 4 orang ya. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah harta dan diberi oleh Allah ilmu. Ini tipe hamba yang pertama dalam hidup ini kata Nabi. Diberi oleh Allah harta dan diberi oleh Allah ilmu ya. Dia bisa beramal dengan ilmunya itu ya dan dia bisa mengelola harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini beruntung atau kurang beruntung, Pak? Ya, pasti beruntung sekali. Diberi oleh Allah harta dan diberi oleh Allah ilmu. Orang yang kedua diberi oleh Allah ilmu tetapi tidak diberi oleh Allah harta ya. Maksud harta ini harta yang banyak yang berlimpah. Tetapi dia diberi oleh Allah ilmu. Ya. Dengan ilmunya itu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seandainya aku seperti hamba yang pertama tadi gitu kan. Maka pasti ya dengan izinmu aku akan beramal ya seperti dia ya kan, beramal dengan apa? Dengan ilmunya dan kemudian melakukan berinfak gitu loh." Orang yang kedua ini kira-kira beruntung atau kurang beruntung?
masih beruntung kata Nabi SAW. Gitulah. Diberi oleh Allah ilmu tetapi tidak diberi oleh Allah harta banyak, tetapi dia masih untung. Bahkan kata Nabi, dia ini sama dengan yang pertama. Gitu. Kenapa dia sama dengan yang pertama? Kenapa Pak? Karena dia ada niat untuk menjadi seperti orang yang pertama. Itulah ya kemuliaan niat gitu loh Pak. Sekalipun kita nggak bisa berbuat apa-apa, belum bisa berbuat apa-apa, tetapi ada niat baik, Allah samakan kita seperti orang yang mampu. Gitu dia. Orang yang ketiga ya. Yang ketiga, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta tetapi tidak diberi ilmu. Ini Pak. Diberi oleh Allah harta tetapi tidak diberi ilmu. Karena begitu keadaannya, dia menggunakan hartanya itu bukan pada hak-haknya, bukan pada jalan yang benar. Ya, kira-kira yang ketiga ini beruntung atau rugi? Ya, rugi gitu kan. Diberi oleh Allah harta tetapi tidak diberi ilmu ya. Ilmu di sini ya ilmu yang bisa membimbing seorang hamba itu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan adalah ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu keadaannya, dia tidak bisa untuk mengelola hartanya ya. Dia tidak bisa mempergunakan hartanya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Yang keempat, tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta. Ini nggak ada pegangan Pak Haji. Ya, nggak ada yang bisa diandalkan dalam hidup ini gitu kan. Nggak ada ilmu, nggak ada harta. Kemudian dia berkata, jika aku seperti yang ketiga tadi, dia gitu kan. Ya, maka aku akan berbuat seperti dia gitu. Artinya apa? Rusak juga. Rusak juga gitu kan. Karena apa? Karena dia tidak punya ilmu tadi, dia pengen niru siapa Pak? Niru yang ketiga, bukan niru yang ke satu kedua. Gitu loh. Rusaknya di sana gitu loh. Ya karena nggak ada ilmu tadi. Kalau dia ada ilmu masih mendingan gitu kan. Biarlah saya nggak punya harta, tetapi setidaknya saya akan meniru hamba yang kedua. Atau saya akan meniru hamba yang ke satu tadi, yang pertama tadi. Ya sangat beruntung sekali dalam hidup ini. Kenapa dia ternyata dalam hadis ini dia itu berkata ingin menjadi yang ketiga? Ya karena nggak ada ilmu tadi gitu loh. Udah saya mirip yang ketiga aja lah gitu kan. Sama-sama rugi saya katanya. Ya memilih kerugian dalam hidup. Ya karena memang apa? Karena memang tidak ada ilmu. Itu loh berharganya ilmu dalam hidup ini Pak, gitu kan? Dan ilmu itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadis yang pertama kita sudah bacakan kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan hadis ya tentang al-ikhlas ya. Hadis yang kedua. Wa 'ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwi an rabbih inna Allah ta'ala katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamila fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'f ya ila ad'afin katsira wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu sayyi'atan wahida. Itu bunyi hadisnya. Kita dengarkan artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yang mana dalam hadis ini Nabi bersabda menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, fima yarwi an rabbih ya. Perkataan Nabi ini disampaikan oleh Nabi dengan lisannya tetapi melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini disebut dengan hadis apa, Pak? Hadis qudsi. Ya. Beda hadis biasa dengan hadis qudsi, yaitu
Kalau hadis biasa seperti memang kalau hadis biasa itu adalah hadis yang memang langsung disampaikan oleh Nabi, ya. Ya. Dari apa? Dari lisan Nabi, tetapi ya contohnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat misalnya. Nabi bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Itu berarti hadis. Kalau hadis kursi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Nabi bersabda, Allah berfirman, kata Nabi. Nah, berarti ini apa? Hadis kursi. Nabi menyampaikan firman Allah lewat hadisnya, maka itu hadis kursi. Hadis kursi juga tidak bisa disamakan dengan Al-Qur'an. Ya, kalau Al-Qur'an itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis kursi, hadis ya, perkataan Allah yang disampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis kursi? Di sini, innallaha kataba, ya, katabal hasanati wasayyiati tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, ya, amal-amal soleh dan dosa-dosa. Kemudian Allah menjelaskan hal itu. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Barang siapa yang punya keinginan dan niat untuk melakukan suatu amalan, suatu kebaikan, faman hamma bihasanatin, dia punya niat, punya keinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak melakukannya, Pak, atau belum melakukannya, ya, falam ya'malha, cuman hanya niat saja gitu kan, kataballahu indahu hasanatan kamila, maka Allah telah mencatat, ya, baginya apa? Satu kebaikan. Nah, ini hadis, ya. Hadis ini apa? Saya yakin sudah sering kita mendengarkan, tetapi sungguhlah tidak rugi kalau kita sering untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sebagai penguat, ya, atau pengingat bagi yang sudah lupa bahwa memang hadis itu betul adanya, ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang punya keinginan, punya niat untuk melakukan suatu kebaikan tetapi dia belum melakukannya atau tidak melakukannya, dia sudah dapat satu kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dicatat oleh Allah satu kebaikan, satu pahala, ya. Fa in hamma biha fa amilaha. Bagaimana jika dia berniat dan dia melakukannya? Gitu loh. Kalau yang pertama tadi tidak melakukan, kalau yang kedua ini niat melakukan. Nah, kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsira, ya. Maka Allah telah mencatat di sisinya berapa? 10 kebaikan sampai 700 lipat, ya, bahkan sampai lipatan-lipatan yang sangat banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya satu niat baik dibalas berapa, Pak? Dibalas 10 kalau kita melakukannya. Tapi kalau kita punya niat baik tapi tidak melakukannya, dapat pahala 1. Begitu, ya, pentingnya niat. Nah, kira-kira kalau bisa kita kasih contoh gimana itu, Pak? Contohnya begini, ya, mungkin contoh ini agak itu dikit, agak berat gitu, ya, agak ekstrim. Kita tahu, ya, misalnya, Pak, ya, berpoligami itu termasuk sunnah Nabi atau tidak, Pak? Contohnya, Pak. Ini dia gitu kan contohnya gitu, ya. Ya, dia ada seorang hamba berniat untuk poligami gitu kan. Tetapi dia belum melakukannya. Kira-kira dapat pahala enggak itu, Pak? Ya, kalau merujuk kepada kaidah tentang sunnah, ya dapat pahala 1 pahala gitu kan. Tapi kalau itu dilakukan, dipraktekkan, dapat berapa, Pak? Nah, dapat 10 gitu. Kalau Pak Haji pilih yang mana, Pak Haji? 10 kata Pak Haji. 10 Pak Haji, ya, Masya Allah. Ya, begitulah contoh dari apa? Kalau bisa kita mengambil contoh. Nah, gitu loh. Kira-kira boleh? Siapa dari jamaah, dari bapak-bapak yang ngasih contoh lain lah gitu.
Jangan poligami lah Ustaz gitu, bahaya ini. Ya, nanti nyampe di rumah dimarahin sama ibu gitu kan. Kira-kira contoh nih Pak Haji apa Pak Haji? Pak? Niat sedekah. Iya, Masya Allah ya. Kita niat ya, sudah niat nih dari rumah gitu kan. Nyampe di masjid misalnya, aduh duitnya lupa gitu kan. Nah, berarti sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan. Gitu loh. Tapi kalau memang sudah niat dari masjid, ya dari rumah, kemudian disiapin, ya kemudian dilakukan, ya maka dapat 10. Sederhana sekali gitu. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita, ya. Pengen niat menghafal Al-Quran misalnya, Masya Allah, ya Pak ya. Kira-kira kalau kita punya niat untuk menghafal Al-Quran itu rugi atau untung? Ya pasti untung kalau merujuk ke hadis ini gitu loh. Mau hafal, mau tidak, mau mampu atau tidak, mau bagus tajwidnya atau belum, tetapi sudah ada niat, ya Allah, ingin saya untuk menghafal Al-Quran ya Allah. Ya minimal juz 30 ya Allah, atau juz 29 ya Allah. Tapi kalau dengan jika engkau mengizinkan dan meridhoi ya Allah, bisa saya menghafal seluruh Al-Quran ya Allah. Coba Pak, punya niat untuk menghafal seluruh yang ada dalam Al-Quran 30 juz. Kita dicatat satu kebaikan. Berarti kalau bisa saya pahami dari sini Pak, rugi kalau kita nggak punya niat baik dalam hidup ini. Itu loh. Misalnya Pak Haji yang sudah tua gitu kan, menurut manusia nggak mungkin lagi bisa hafal Al-Quran. Ya terserah. Tetapi niat itu ada dalam hati, ya Allah. Allah akan muliakan kita dengan ada niat baik itu. Nah ini ya pelajaran niat yang perlu untuk kita hidupkan Pak. Ya, saya yakin ya contohnya gitu, saya yakin setiap kita punya niat dan cita-cita dari dahulu sampai sekarang untuk mendapatkan anak yang soleh, ya enggak Pak? Kira-kira seorang orang tua yang punya harapan dan dambaan, punya niat baik untuk mendapatkan anak yang soleh, rugi atau untung dia? Sudah untung, dicatat satu kebaikan, sekalipun dalam perjalanan hidupnya nanti gitu kan, anaknya belum soleh gitu atau sedang menuju soleh, terserah. Tetapi ini ya sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita punya niat baik. Begitu mulianya niat gitu loh, berharga sekali niat gitu loh Pak ya. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya gitu. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamila wa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahida. Ya. Barang siapa yang berniat buruk, gitu loh, berniat buruk tetapi dia tidak melakukannya atau tidak sempat melakukannya, kehabisan waktu gitu Pak ya. Waduh, telat gitu kan. Tapi dia niat buruk. Orang yang begini dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mengundurkan niat buruk itu dapat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang punya niat buruk dan melakukannya, ya, maka dapat satu dosa. Murahnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kalau dosa kita diperkecil volumenya. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan, dibesarkan. Ya, begitu kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira contohnya gimana ini Pak? Contoh yang itu tadi. Punya niat buruk tetapi tidak dilakukan atau tidak sempat melakukan. Apa itu contohnya? Nah, kalau saya ngasih contoh orang yang mau maling ayam malam hari. Nah gitu loh. Udah siap-siap setelah Isya gitu kan. Siap apalah gitu. Ini ya, ini talinya. Ini apanya gitu kan. Pas mau beraksi gitu Pak ya. Ketahuan. Nah gitu loh misalnya kan. Ketahuan gitu ya. Diundurkannya gitu Pak. Aduh nggak jadi malam ini gitu kan. Ya. Kalau merujuk kepada hadis ini ya, tidak jadi melakukan itu gitu kan. Ya mungkin
dia melihat situasi gitu kan, ya memang sebenarnya ini konyol juga gitu kan. Yang jelas dia sudah niat buruk gitu kan. Cuman maling ayam itu nggak sukses gitu kan. Ya setidaknya kalau kita merujuk kepada hadis ini gitu kan, dia mendapat satu kebaikan gitu. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Nah, tapi kalau dia melakukan hanya dapat satu dosa. Begini ya kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan katabahallahu sayyi'atan au mahaha. Ya, dalam riwayat lain dikatakan Allah akan mencatat baginya satu keburukan. Itu Pak ya. Satu keburukan. Kalau kita punya niat buruk ya, kemudian kita melakukannya, Allah mencatat satu keburukan, atau Allah dengan kemurahannya menghapuskan. Gitu loh Pak. Memaafkan. Nah, gitu ya, memaafkan. Wala yahliku 'alallahi illa halik. Orang yang binasa itu adalah ya orang-orang yang memang ya yang binasa gitu loh ya, yang memang rusak. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ya azza wa jalla, idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malha ya, fa in 'amilaha faktubuha mithlaha. Ini redaksi hadis yang lain tapi sangat bagus Pak ya. Bagus bahasa Nabi itu menarik kalau menurut saya. Dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nah, ini hadis apa juga? Hadis kursi juga. Idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malha. Apabila hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, punya keinginan untuk berbuat satu keburukan atau satu dosa, hanya keinginan, fala taktubuha 'alaihi, maka jangan catat dahulu itu suatu keburukan. Jangan catat. Nah, ini bahasa Nabi, jangan catat dulu gitu kan. Sampai kapan? Sampai dia melakukannya. Nah, ini redaksi hadis yang lain. Bagus sekali ya. Jangan, kalau ada seorang hambaku kata Allah punya niat buruk, jangan catat niat buruk itu dulu. Sampai kapan? Sampai dia melakukannya. Jika ia melakukannya, maka catatlah seperti apa yang ia niatkan. Nah, itu artinya. Ya Pak ya. Kemudian jika ia meninggalkan niat buruk tersebut, ya, min ajli wa in tarakaha min ajli, ya, faktubuha lahu hasanah. Jika ia meninggalkan niat buruknya tadi min ajli, karenaku, nah, kata Allah, jika ia mengundurkan niat buruknya tadi karenaku, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah pengunduran niat buruk tadi sebagai satu kebaikan. Wa idza arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Dan apabila ia punya niat atau punya keinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia belum melakukannya atau tidak melakukannya, maka catatlah baginya satu kebaikan. Ya, mirip dengan hadis yang pertama tetapi beda redaksi Pak. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amthaliha ila sab'imi'ah. Jika ia melakukannya niat baik tadi, maka catatlah baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Masya Allah. Ini memang dalil hadisnya kuat ya, bisa dijadikan sebagai dalil. Wa fi riwayatil Muslim ya. Kalau yang di atas tadi muttafaqun alaih ya. Hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim ya. Kemudian wal lafz lil Bukhari. Ya, hadis yang sebelumnya itu lafaznya lafaz Bukhari. Yang berikut ini
yang akan kita sampaikan yaitu riwayat menurut Imam Muslim, dari Imam Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza tahaddatsa 'abdi bi ayya'mala hasanatan aktubuha lahu ma lam ya'malha hasana. Ya. Apabila ya seorang hambaku dia berbisik atau ada dalam hatinya untuk melakukan suatu kebaikan, maka aku mencatat baginya ya malam ya'malha, ya sekalipun dia belum melakukannya, tetapi ini dicatat sebagai satu kebaikan. Iya, faida amilaha, jika ia melakukan niat baiknya tadi, fa ana aktubuha lahu bi asyri amsalihha. Ya, sama dengan hadis-hadis yang lain, cuman beda riwayat atau lafaz. Yang pertama itu lafaznya Imam Bukhari, yang kedua ini adalah lafaznya Imam Muslim. Jika ia melakukan niat baik tersebut, maka aku menulis baginya 10 kebaikan. Subhanallah. Dalam riwayat lain dikatakan juga innama tarakaha min jarraya, ya. Sesungguhnya hambaku itu meninggalkan keburukan tersebut karena mengharap ridho dan karena takut kepadaku. Artinya karenakulah dia meninggalkan niat buruknya tersebut. Nah, itu banyak sekali riwayat-riwayat hadis. Yang terakhir, masih ada waktu, Pak? Satu hadis lagi, Masya Allah, sangat bagus sekali hadisnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abu Darda, ya, sampai dengannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Nabi? Man ata firasyahu wa huwa yanwi ay yusalliya minal laili faghalabathu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Masya Allah. Dalam hadis ini kata Nabi, barang siapa yang mendatangi kasurnya, ya, man ata firasyahu. Ini bahasa Nabi, Pak, bahasa hadis. Barang siapa yang mendatangi kasurnya, itu apa artinya, Pak? Siapa yang mau tidur gitu loh itu, ya. Barang siapa yang mendatangi kasurnya, siapa yang mau tidur, ketika dia mendatangi kasurnya itu wahuwa yanwi, dia niat ayyusolliya minal lail, dia niat untuk sholat malam. Baru mau mendekat kasur dia niat untuk sholat malam. Tetapi setelah tidur, faghalabathu ainahu, dia dikalahkan oleh kedua matanya gitu loh. Ya, artinya apa, Pak? Iya, malamnya. Ya, ini bahasa Nabi apa? Faghalabathu ainahu, dia dikalahkan oleh kedua matanya. Teler gitu loh. Ya. Tetapi sebelum tidur dia niat untuk sholat malam, ya. Sampai dia dikalahkan oleh kedua matanya itu sampai dia subuh. Ya, pas bangun-bangun langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, gitu ya, nggak sempat lagi sholat malam. Karena dia punya niat baik tadi gitu kan. Kutiba lahu ma nawa. Hamba ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ia niatkan. Apa niatnya tadi? Sholat malam, sholat tahajud, dapat pahala itu, Pak. Ya. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Tidurnya tadi, ya, sampai subuh tadi menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Tidurnya itu bernilai, bukan tidur kosong saja. Kenapa? Karena ada niat tadi. Nah, Masya Allah. Tapi hadis ini jangan dipakai untuk bela diri, Pak, gitu ya. Ya, tidur terus, ya, bahasanya kan. Kenapa enggak sholat malam gitu kan? Ya karena saya sudah niat tadi gitu kan. Ya udah, niat terus, niat sholat malam tapi enggak pernah bangun. Ya, sebelum tidur malam niat sholat malam, ya. Tetapi bangunnya subuh terus. Dalilnya apa? Ini hadis Nabi ini katanya gitu, ya.
Ya, jangan dipakai ini terus gitu Pak ya. Ya. Untuk membela diri, bukan begitu. Ya, orang-orang yang begini sebenarnya dijelaskan oleh para ulama begini Pak. Hadis ini ya maksudnya itu adalah bagi orang-orang yang sudah istiqomah dalam menjalankan sholat malam. Ya, fadilah ini bisa ya, fadilah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang istiqomah, yang sudah continue sholat malam. Suatu hari, nah gitu loh, suatu hari dia kesiangan, nah maka kesiangan apa? Sholat malamnya yang tidak sempat tadi dicatat seperti ia melakukan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena dia istiqomah, gitu loh. Nah, berarti di sini juga terdapat apa Bapak Ibu? Ada keistimewaan bagi orang-orang yang sudah continue dalam beramal soleh. Itu kelebihannya. Nah, dalam contoh lain ya, seingat saya ada Ibnu Hajar ya menyampaikan, atau imam-imam yang lain juga. Contohnya ada seorang hamba, dalam hadis juga ada gitu kan. Seorang hamba sakit, tetapi dia sebelum sakit itu Pak soleh sekali Pak. Ya, contoh kita ngambil contoh lah, sebelum dia sakit berat, dia selalu menjaga sholat malam misalnya. Ketika dia sakit, bahkan selama dia sakit tidak sempat sholat malam. Misalnya sakit berat ya, misalnya selama 1 bulan sakit berat, tetapi sebelum sakit itu dia sholat malam terus. Selama 1 bulan tadi dia tidak bisa untuk melakukan sholat malam seperti yang ia lakukan di masa sehat, maka Allah akan catat selama dia sakit itu ya, selama dia tidak mampu untuk sholat malam selama sakit itu dicatat pahala sama dia seperti melakukan sholat malam. Itu kelebihan orang-orang yang apa Pak? Yang istiqomah. Contohnya sholat malam tadi. Ya, contoh yang lain, puasa sunat. Ya, orang yang sudah biasa puasa sunat, kemudian tiba suatu masa dia tidak mampu lagi untuk puasa sunat. Ketidakmampuannya itu Pak disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dicatat sebagai apa? Tetap melakukan puasa sunat. Kenapa? Karena selama dia sehat, dia selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang terakhir, kalau boleh saya kasih contoh, derma, gitu loh, yang pemurah. Ada seorang hamba di saat dia diberi rezeki banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia bersedekah, menyantuni anak yatim, pokoknya gemar memberi dan memberi. Tetapi di akhir hidupnya, misalnya ini Pak ya, tiba suatu masa, di masa itu dia tidak memiliki apa-apa. Nah, itu kan Pak ya. Kira-kira contoh ini ada nggak Pak? Ada sekali dalam kehidupan kita. Artinya apa? Uang yang ia miliki itu tidak sebanyak di dahulu. Dahulu ketika dia masih berjaya-berjaya. Tetapi hamba ini beruntungnya apa? Kenapa? Karena dia di masa dia berjaya dahulu, dia gemar memberi. Di saat dia tidak mampu lagi memberi karena memang harta itu sudah berkurang, bahkan sudah hampir habis, Allah mencatat gitu kan kebiasaan baiknya tadi, sekalipun ia tidak mampu lagi untuk bersedekah dan memberi. Ya, karena memang harta itu sudah berkurang. Ini ya kelebihan-kelebihan bagi orang-orang yang sudah membiasakan amal-amal soleh, ya, di saat sehat, di saat sedang berharta, di saat sedang mampu, ya. Ketika dia tidak mampu, maka dia akan disempurnakan pahalanya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keutamaan bagi orang-orang yang punya niat baik, ya. Maka perkara niat ini penting menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita kuatkan lagi, rugi kita selama hidup ini tidak punya niat baik yang banyak Pak. Niat baik untuk menghafal Al-Quran, niat baik untuk menjadi hamba yang soleh, niat baik. Catatlah, perbanyaklah niat baik kita dalam hidup ini. Karena dengan niat baik itu kita sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten MC
Silakan Pak. Bagi yang mau bertanya, pasar bisa dulu. Bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Ustaz, terkait dengan hadis tadi, tingkatan hadis kursi Ustaz ya. Kita kan sebagai orang awam itu kan kadang-kadang terkait dengan hadis ini kan kita tidak bisa membedakan mana yang hadis kursi, mana yang hasan, mana yang sahih, dan mana yang maudhu, mana yang daif gitu Ustaz. Kira-kira Ustaz, karena di zaman sekarang ini kan banyak sekali mengirimkan hadis-hadis yang kita sendiri tidak tahu tingkatan hadisnya Ustaz. Iya, tingkatannya. Nah, tadi kalau hadis kursi kan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tingkatan-tingkatan hadis yang lain sahih, hasan. Ya. Nah, ini terkait dengan banyaknya hadis-hadis yang maudhu Ustaz. Ya, hadis maudhu. Nah, kira-kira Ustaz, bagaimana kita sebagai orang awam bisa melihat bahwa hadis ini kategorinya masuk kategori hadis yang maudhu gitu Ustaz. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Masya Allah. Sebenarnya yang ditanyakan Bapak tadi, kalau orang awam ya, dia sebenarnya nggak bisa untuk mengetahui gitu kan tingkatan-tingkatan hadis itu ya. Caranya harus bertanya kepada orang yang tahu tentang ilmu hadis. Jadi kalau ya kita orang awam ya, langkahnya boleh jadi bertanya langsung kepada orang yang tahu, dan boleh juga apa Pak? Belajar ilmu hadis tadi. Itulah langkahnya. Nah, karena memang dalam ilmu hadis itulah kita akan menemukan gitu kan, bagaimana sih sebenarnya gitu kan, ini hadis ini betul atau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih atau dhaif atau maudhu. Nah, ternyata dalam dunia hadis ya, hadis sahih ya sudah pasti ya bisa dipakai gitu kan. Tapi ternyata hadis dhaif itu Pak, tidak semua hadis dhaif itu bisa harus dibuang gitu loh. Tidak semua hadis dhaif itu nggak boleh dipakai ya kan dalam dunia hadis, dalam keilmuan hadis. Banyak juga hadis-hadis dhaif tetapi dia bisa dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Dia bisa menjadi kuat gitu loh. Dhaif itu kan lemah. Kalau sahih itu benar atau kuat ya. Nah, dhaif. Nah, itu realitanya Pak. Yang tidak bisa dipakai ya sebagai dalil atau sebagai fadhailul amal dan lain-lain ya, itu memang hadis maudhu namanya. Nah, kalau hadis maudhu ini memang hadisnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis dhaif ya, dia ada kemungkinan Pak ya. Artinya kemungkinan kenapa dia hadis itu lemah ya, boleh jadi ya hadis itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman di antara sekian banyak orang yang menyampaikan tadi gitu kan, nah, ada yang kurang syarat sebagai perawi hadis. Makanya hadis itu agak cacat sedikit ya. Tetapi sekalipun dia cacat ya, dia ada kemungkinan nyampe ke Rasulullah gitu lah. Makanya hadis dhaif itu tidak semuanya harus dibuang gitu. Ya, banyak juga para ulama mengatakan boleh kita berhujah pakai hadis dhaif ya, terutama untuk fadhailul amal atau anjuran-anjuran ya, motivasi untuk beramal itu diperbolehkan. Karena hadis dhaif itu tidak sepenuhnya bukan dari Rasulullah ya. Banyak juga hadis-hadis dhaif itu yang memang betul dari Rasulullah ya, karena dia dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, dikuatkan dengan Al-Qur'an dan lain-lain. Yang tidak boleh dipakai itu memang hadis maudhu namanya. Bagaimana kita mencari hadis maudhu ya? Kita akan mempelajari tentang rijalul hadis namanya, atau perawi-rawi hadis. Subhanallah, kalau ingin mengkaji ilmu hadis itu Pak, banyak sekali Pak ya. Nggak cukup setahun 2 tahun Pak belajar, subhanallah. Makanya untuk menjadi orang alim itu memang harus mempersiapkan waktu yang sangat banyak. Ada salah satu contoh buku ya. Buku yang bagus karangan Imam Al-Mizzi namanya. Beliau punya buku Tahdzibur Rijal Tahdzibul Kamal
fi Asma'ir Rijal, ya. Buku karangan Imam Al-Mizzi. Dalam buku itu Pak, ya, dalam buku tersebut membahas tentang rijal, rawi-rawi hadis saja Pak. Begitu detailnya gitu kan. Ada buku ini dijelaskan oleh Profesor Bashar Awad, ya. Orang Irak tetapi tinggal di Jordan, ya. Baru-baru ini beliau mendapatkan Nobel King Faisal dalam dunia hadis, ya. Buku yang karangan Imam Mizzi tadi diterangkan oleh Profesor Ustadz Doktor siapa? Bashar Awad. Dalam buku tersebut ada sekitar 8.000 orang Pak, rawi hadis. Tebalnya minta ampun buku itu, ya. 8.000 orang. Profesor Bashar Awad ini dia mampu dari 8.000, ya. Satu orang itu Pak, beliau bisa menjelaskan secara detail pribadi. Itu sebanyak 200 halaman satu orang. Yang dalam buku itu berapa? 8.000 orang. Begitu ilmu para ulama Pak. Bapak, ya kan? Siapa nama Pak? Hah? Haikal. Pak Haikal, ya. Tentang pribadi semua Pak Haikal, di mana dia lahir, bergaulnya, dia ngapal buku apa semuanya, itu bisa Profesor Bashar Awad ini menjelaskan 200 halaman. Dalam kitab itu berapa ribu? 8.000 orang perawi hadis. Begitulah, ya. Kalau kita di Indonesia ini Pak, 200 halaman itu sudah bisa jadi tesis magister itu, ya. Sudah dapat gelar doktor, 200 halaman itu sudah dapat gelar doktor atau ya magister lah, ya. Atau disertasi pun sudah cukup 200 halaman. Ini berapa? 8.000 orang kali 200 itu loh. Begitulah. Berarti Profesor Bashar Awad ini kalau mau diberi gelar doktor itu sudah berapa kali? Waduh, keilmuannya Pak. Setahu saya beliau masih hidup, ya. Baru 3 tahun yang lalu atau ya sekitar itulah beliau mendapat Nobel King Faisal di Saudi Arabia, ya. Nobel King Faisal itu untuk seluruh dunia gitu. Siapapun orang yang berjasa untuk Islam dia akan mendapatkan, ya. Baik dari Indonesia, ya setahu saya yang pernah dapat dari Indonesia itu iya Pak. Ada seorang profesor orang Padang, ya, namanya Irwandi Jaswir itu loh, yang menemukan alat untuk mendeteksi makanan-makanan yang haram-haram itu loh Pak. Ya, beliau di Malaysia. Silakan lihat dia di YouTube, masya Allah. Itu orang Padang, dia dapatkan Nobel King Faisal kemarin. Subhanallah. Memang bergengsi sekali lah gitu kan penghargaan dari ya King Faisal. Mungkin itu, ya. Memang perlu waktu untuk belajar ilmu hadis detail, ya. Tapi kita memang, ya, para ulama zaman sekarang juga sudah ada mengumpulkan seperti karangan Imam Albani gitu kan, Syekh Albani, beliau mengumpulkan hadis-hadis maudhu ada Pak. Ya. Berarti hadis ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan keilmuan yang beliau miliki. Alhamdulillah, jasa-jasa para ulama yang sangat baik bagi umat Islam. Sekian. Masya Allah. Ya Pak Haji, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicara tentang hadis. Di sini yang saya tanyakan, apakah derajat nilai dosanya itu niat? Saya niat dengan doa atau pelaksananya. Seperti contoh, si A mendoakan jahat gitu kepada si B kan. Iya. Oh, kapan orang ini kecelakaan apa macam-macam lah. Tapi kemudian itu yang doa dia. Kemudian pelaksanaannya gitu kan, dia akan melaksanakan bahwa orang ini sudah saya doai tapi mungkin belum terkabul, memang Allah tidak anukan, tapi dia laksanakan gitu. Nah, dia niat akan kapan saya ketemu di jalan gitu kan, orang ini saya akan ini kan gitu. Tapi itu pun tidak tercapai dua-duanya. Mohon menanyakan apakah derajat ke dosa dia antara doa dengan niat. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita merujuk kepada hadis tadi ya, jamaah sekalian ya Pak Haji, ya berarti apa? Dia sudah punya niat buruk untuk mendoakan gitu Pak ya. Niat buruk itu sudah dicatat sebagai apa? Doanya tadi dicatat sebagai niat buruk.
tetapi niat buruknya itu tidak terlaksana gitu kan. Berarti apa? Niat buruknya tertunda gitu kan. Enggak jadi gitu kan. Mendoakan tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah merujuk kepada hadis ini berarti dia dicatat sebagai apa? Satu kebaikan ya, karena dia tertunda gitu loh ya, tertunda gitu loh. Tidak terjadi gitu loh Pak ya. Tetapi kalau kita merujuk juga ini ketidakjadiannya itu bukan kehendak dia sebenarnya. Nah, gitu loh masalahnya. Masalahnya adalah setelah doanya itu tidak terkabulkan ya. Kalau memang niatnya masih ada, kalau menurut saya dia tidak dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau niat itu masih ada gitu loh Pak Haji. Berdoa nih, tetapi tidak terjadi. Tertunda. Tapi masih berharap. Kapan targetnya? Iya. Kalau kita merujuk dengan kaedah-kaedah ilmu yang lain gitu kan, ilmu fikih yang lain, maka itu tidak bisa dicatat sebagai satu kebaikan karena masih ada niat buruknya gitu loh. Tapi tidak keburukan juga Ustaz ya. Jangan catat dulu kata Allah Subhanahu wa taala gitu lah kan. Belum dicatat, tetapi belum dicatat suatu kebaikan karena dia masih melekat. Yang dicatat sebagai kebaikan itu adalah kalau dia punya niat buruk kemudian belum terjadi atau meninggalkan niat buruk tadi karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dicatat sebagai kebaikan. Jadi Bapak punya niat doa, mendoakan buruk kepada saudara, belum terjadi, selama belum terjadi itu masih berharap, matilah kau, ya kan, celakalah kau gitu kan. Kapan gitu. Nah, maka itu nggak bisa kita katakan dia mendapat satu kebaikan. Begitu sih kaidahnya, subhanallah. Barakallah. Cukup, Pak. Barakallah. Bismillah. Ya Pak, sama-sama. Mari kita berdoa, berharap ya ridho, keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.